Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun kita sampai sekarang masih study from home dan work from home, untuk musikku berarti work from home ya, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bisa menimba ilmu, walaupun medianya via online ya, tidak langsung tatap muka atau ketemu langsung, but it's okay. Oke, hari ini kita akan bahas materi baru. Materi prakarya baru hari ini akan kita bahas adalah budidaya satwa harapan. Satwa harapan apa sih? Harapan? Apakah harapan palsu? No. Jadi harapan ini, yang namanya satwa harapan ini adalah hewan yang dibudidayakan atau dipelihara untuk diambil manfaatnya karena bernilai ekonomis. Jadi kalau yang namanya sapi itu kan hewan ternak, kalau satwa harapan itu beda. Yang diambil itu misalnya fungsinya. Contohnya di sini nanti kita akan bahas 3 hewan. Yang pertama ada jangkrik. Jangkrik kira-kira diambil apanya sih? Gunanya apa sih jangkrik? Jangkrik kan bisa buat pakan hewan lain juga bisa. Berikutnya adalah ulat sutra. Kalau ulat sutra, nah ada kata sutranya, berarti ulat sutra itu dibuat benang sutra yang nanti akan jadi kain sutra, seperti itu. Nah, hewan ketiga adalah cacing tanah. Hewan ketiga adalah cacing tanah. Jadi kita akan belajar 3 hewan ini, kira-kira apa sih nama latinnya, apa sih manfaatnya, apa sih kegunaan anggota tubuhnya, dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas 3 hewan ini, jangkrik, cacing tanah, dan terakhir adalah ulat sutra. Oke, langsung saja kita cek ke video pembahasan. Check it out. Oke, hewan pertama yang akan kita bahas adalah cacing tanah. Kalau bahasa latinnya itu adalah lumbricina atau bacanya lumbricina. I don't know how to read ya. Gimana cara bacanya mesti kurang tahu. Yang penting nama latinnya ini, dan data-data cacing tanah adalah sebagai berikut. Kalian bisa pause dan baca sendiri. Oke, kita lanjut. Yang namanya cacing tanah itu ciri-cirinya apa sih? Cacing tanah itu yang kalian sudah tahu ya, tubuhnya itu lunak, jadi nggak keras. Ya tahulah, bisa lah membayangkan, atau mungkin kalian sering lihat, khususnya untuk yang anak-anak putra yang biasanya mancing, itu kan biasanya pakai cacing tanah tuh buat umpan. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang namanya cacing tanah itu tubuhnya lunak. Mereka bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Mereka itu nggak punya kaki loh, nggak punya mata loh. Nah, jadi yang namanya cacing tanah itu tidak punya mata dan tidak punya kaki, tapi indera penciumannya tajam. They have very good in this to smell something ya. Jadi mereka itu bagus untuk di indera penciumannya bagus walaupun tidak punya mata dan kaki. Dan cacing tanah ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai pakan hewan, atau kalau kalian mancing, kalian bisa menggunakan cacing. Berikutnya, cacing tanah itu bisa menjadikan tanah itu subur atau penyubur tanah. Dan yang paling penting, cacing tanah itu ternyata bisa dibuat untuk obat-obatan. Obat apa aja? Obat demam, obat diare, obat radang, dan juga cacing tanah bisa memperlancar sirkulasi. Itu manfaat dari cacing tanah. Nah, yang menarik di sini, cacing tanah itu berjenis kelamin ganda. Not Lucinta Luna ya, we talk about cacing tanah ya. Jadi kelaminnya ganda, atau kata lainnya adalah hermafrodit. Itu dia beberapa ciri-ciri cacing tanah. Oh ya, cacing tanah bereproduksi menggunakan clitellum. I don't know how to read. Gimana cara bacanya, yang penting ini. Nah, cacing tanah bereproduksi menggunakan ini. Dan biasanya cacing tanah itu hanya membutuhkan waktu 14 sampai 21 hari untuk menetaskan telur-telurnya. Jadi cacing itu tidak butuh waktu 9 bulan untuk mengandung dan melahirkan ya. They just need 14 until 20 days untuk menetaskan telurnya. Nah, itu dia tadi beberapa pengetahuan tentang cacing tanah. Jadi materi prakarya kali ini ada kaitannya dengan materi IPA. Kalian bisa mendapatkan ilmu prakarya dan juga kalian bisa mendapatkan ilmu IPA-nya tuh, anak-anak. Oke, berikutnya kita akan bahas 2 hewan lagi, jangkrik dan ulat sutra. Langsung saja, ini dia penjelasan tentang jangkrik.
Hewan kedua yang akan kita bahas adalah jangkrik, atau nama ilmiahnya adalah Grylidae. Ordonya adalah Orthoptera. Sebenarnya jangkrik itu adalah hewan yang sangat familiar buat kita semua karena hampir bisa ditemukan di mana saja. Jenis jangkrik di Indonesia itu ada 123 jenis jangkrik. Diingat-ingat ya. Jangkrik itu biasanya makan krokot, daun pepaya, dan jagung muda. Jangkrik jantan dan jangkrik betina memiliki beberapa perbedaan anak-anak. Yang pertama adalah ciri jangkrik jantan. Sayapnya kelihatan seperti berkerut. Nah, berarti kalau sayapnya berkerut itu pasti jangkrik jantan. Kalau tidak berkerut, jangkrik betina. Yang kedua, badannya ramping dan agak panjang. Jadi kalau si jangkrik jantan itu agak panjang, sedangkan betina tidak. Berikutnya, jangkrik jantan tidak mempunyai ovipositor. Berarti kalau jangkrik betina punya dong. Dan yang terakhir, jangkrik jantan itu dapat bersuara nyaring atau memiliki suara yang khas. Tapi kalau jangkrik betina tidak. Jadi kalau kita main jangkrik nih, biar bahasanya adalah ngingkrik. Nah, itu kita harus pakai yang jantan, bukan betina. Berikutnya, biasanya jangkrik ini dibudidaya untuk diambil manfaatnya, seperti dijadikan pakan ternak, dijadikan tepung sebagai bahan obat, dan yang terakhir adalah dijadikan bahan kosmetik. Jadi 3 hal ini adalah manfaat dibudidayakannya jangkrik. Kalau cacing tanah tadi untuk menetaskan telurnya dia butuh waktu 14-21 hari. Sedangkan kalau jangkrik siklus hidupnya hanya bisa bertahan sampai 3 bulan saja. Kasian ya, jadi hidupnya udah diatur nih 3 bulan aja habis itu. Tapi walaupun hidupnya singkat cuma 3 bulan aja, jangkrik itu memiliki manfaat. Selain tadi manfaat yang sudah disebutkan, jangkrik itu memiliki kalsium dan protein yang tinggi, jadi bisa mencegah penuaan. Jadi bagi anak-anak yang masih pengen muda terus tanpa tua, rajin-rajinlah makan jangkrik ya. Nah, itu dia penjelasan tentang jangkrik. Sekarang kita beralih ke hewan ketiga, yaitu ulat sutra. Langsung saja, apa sih ulat sutra? Ulat sutra itu memiliki nama ilmiah Bombyx mori. Ordonya Lepidoptera, kelasnya insekta, termasuk insek ya atau serangga. Familinya Bombycidae. Berikutnya filmnya Arthropoda dan kingdomnya adalah Animalia. Nah, ciri-ciri ulat sutra itu apa sih? Ulat sutra itu seperti yang bisa kita lihat di gambar memiliki tubuh yang berwarna putih. Dan dia juga memiliki kulit yang halus. Jadi kulitnya halus, kenapa dinamakan ulat sutra? Dan yang ketiga adalah ulat sutra itu mengalami metamorfosis sempurna. Jadi ciri-ciri ulat sutra itu ada 3 seperti yang sudah disebutkan. Berikutnya, makanan ulat sutra itu apa sih? Ulat sutra itu suka banget dengan yang namanya daun murbe. Dan manfaat dari ulat sutra tersebut adalah untuk membuat benang sutra yang tentunya setelah itu akan dijadikan kain sutra. Itu dia penjelasan tentang ulat sutra. Sekarang, tugas kalian adalah yang pertama, kalian harus komen, tulis nama dan kelas kalian di bawah kolom komentar video ini. Ingat, setelah menonton video selesai baru komentar. Tidak boleh baru membuka video awal kalian langsung komentar. Karena jika kalian ketahuan tidak menyelesaikan video dari awal sampai akhir dan langsung menulis nama dan kelas kalian, dianggap kalian tidak mengikuti pelajaran. Jadi wajib ya tonton materi ini dari awal sampai akhir. Yang kedua, setelah menonton video ini kalian bisa mengerjakan soal sesuai link yang sudah di-share di grup. Soal itu tidak perlu kalian foto, tidak perlu kalian kirim ke guru prakarya, baik Miss Ikvi ataupun Miss Tina ya. Jadi kalian hanya mengerjakan soal sesuai link. Dan kesempatan mengerjakan soal hanya 1 kali. Jadi tolong dibaca dulu materinya baik-baik, baru kalau kalian sudah merasa siap silahkan kerjakan soalnya. Karena apa?
Jika kalian mengerjakan lebih dari 1 kali, nilai yang diambil bukan nilai terbaik. Nilai yang diambil adalah nilai pertama. Jadi kalau pertamanya udah jelek, ya udah nilai kalian yang diambil nilai yang jelek. Gitu. Kalau sudah paham, silahkan kalian bisa mulai klik linknya dan kerjakan soalnya. Selamat mengerjakan, tetap stay di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.